Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 9 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 13 September 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 9 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 8 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaopan yang pingsan setelah pertarungan epiknya dengan Sueki, yang dimana saat Xiaopan pingsan, para seniornya yang hendak menjenguk merasa kecewa karena Xiaopan tak kunjung bangun. Hal itu membuat mereka pergi dan kemudian melakukan ghibah berjamaah, di mana mereka mengetahui informasi bahwa tongkat Xiaopan mengandung kekuatan aneh yang berasal dari darah iblis, dan bahkan mereka juga tahu setelah Xiaopan pulih, Ketua Tian kemungkinan akan menginterogasinya. Sontak Xiaopan yang mendengar ini merasa galau, dan dengan kegalauannya, ia kemudian pergi ke hutan bambu. Di lain sisi, kita beralih ke pertarungan Sueki melawan Senior Qi, dan pada akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Senior Qi dengan wajah full senyum Xiaopan setelah kedatangan Song Daren. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah bertemu Xiaopan, Song Daren mengajaknya pulang ke rumah untuk istirahat. Dan beberapa saat Xiaopan rebahan, senior dadu datang membawakan makanan begitu cepat, sehingga membuatnya terheran-heran. Namun saat dia masih terheran-heran dengan sikap senior dadu dan hendak mengatakan sesuatu padanya, ia terkejut melihat tubuh semok Ketua Tian datang dari arah luar pintu. Sontak hal ini tidak diharapkannya, namun ia mencoba sadar dan turun dari tempat tidur sembari memberi hormat kepadanya. Melihat ini, Ketua Tian melambaikan tangannya dan dengan kebingungan serta sedikit amarah di hatinya, ia menyuruh Xiaopan untuk duduk sembari menanyakan tentang kondisinya. Mendengar ini, Xiaopan sedikit terkejut dan merasakan tabiat baik yang jarang muncul dari Ketua Tian. Ia kemudian duduk serta mengatakan kepada Ketua Tian bahwa berkat bantuan obat-obatan dari Ibu Tian serta perawatan dari semua seniornya, kondisi tubuhnya sudah hampir pulih. Mengetahui hal tersebut, Ketua Tian perlahan mengangguk dan menatap Xiaopan sembari memintanya menjawab dengan jujur satu pertanyaannya, sehingga permintaan Ketua Tian ini membuat jantung Xiaopan berdetak kencang tak karuan. Tidak lama, Ketua Tian menanyakan kepada Xiaopan di mana ia mendapatkan tongkat hitamnya. Mendengar ini, Xiaopan segera menatap Ketua Tian sembari memasang wajah terheran-heran. Ribuan ide muncul dari pikirannya untuk menjawab pertanyaan ini, tapi ia tidak bisa mengeluarkan suara. Ini menyebabkan kemarahan perlahan muncul di wajah Ketua Tian saat ia berteriak dan meminta Xiaoyan untuk segera menjawab. Beberapa saat, dengan keringat mengucur di dahinya, Xiaopan meninggalkan kursinya dan berlutut kepada Ketua Tian sambil menjawab bahwa ia mendapatkan tongkat hitam itu dari lembah kuno beberapa tahun yang lalu saat ia pergi bersama Ling Er. Mendengar jawaban Xiaopan, Ketua Tian langsung terkejut dan kemudian ia teringat tentang kejadian 2 tahun yang lalu, yang dimana Ling Er pingsan tanpa sebab di lembah kuno waktu itu. Tetapi setelah penelusuran oleh istrinya di tempat itu, mereka tidak mendapatkan info serta sesuatu yang aneh, sehingga tempat ini kemungkinan sangat misterius. Dan dari sini, Ketua Tian akhirnya sadar bahwa tampaknya semua kejadian itu ada sangkut pautnya dengan tongkat hitam Xiaopan, sehingga ia menanyakan kepada Xiaopan bagaimana cara ia mendapatkan tongkat hitam itu. Mendengar ini, Xiaopan lagi-lagi terkejut dan keringat membasahi tubuhnya saat ia tidak berani mengangkat kepalanya dan takut untuk melihat wajah Ketua Tian. Tidak lama, ia akhirnya memberanikan dirinya untuk menceritakan kepada Ketua Tian tentang dan bagaimana ia mendapatkan tongkat hitam itu. Tetapi ia menghilangkan hal tentang bola jahat dalam ceritanya agar Ketua Tian tidak tambah kepo tentang dirinya. Di mana dalam ceritanya, Xiaopan mengatakan kepada Ketua Tian bahwa saat ia pergi ke lembah kuno waktu itu, ia melihat sebuah tongkat hitam yang membuatnya penasaran dan tanpa basa-basi mengambilnya. Namun pada saat ia mengambilnya, tongkat hitam itu menghisap darahnya sehingga ia merasa sakit kemudian pingsan. Dan sebelum pingsan, ia melihat bahwa tongkat hitam itu tanpa sebab menghisap darahnya. Setelah selesai menceritakan semua ini, Xiaopan mengangkat kepalanya dan kemudian melihat Ketua Tian. Melihat ini dan mendengar semua cerita Xiaopan, Ketua Tian termenung dan pada akhirnya ia tampaknya merasa Xiaopan tidak berbohong. Beberapa saat, Ketua Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat ia berjalan melintasi ruangan, lalu berdiri di samping Xiaopan saat ia memberitahu Xiaopan bahwa kekuatan darah yang terikat di tubuhnya merupakan benda yang mengandung unsur bau darah.
Mendengar ini, Siopan sedikit terkejut dan menanyakan kepada Ketua Tian tentang benda bau darah ini. Ketua Tian pun menjawab bahwa benda darah itu merupakan kekuatan yang digunakan untuk mengendalikan tongkat hitam. Maka dari itu, ia menyarankan Siopan untuk mencari banyak esensi murni serta benda bau darah ini agar dapat mengendalikan dan menggunakan tongkat hitamnya sesuka hati. Beberapa saat setelah menjelaskan semua ini, Ketua Tian perlahan menatap Siopan dan menghela napas sebelum menyuruhnya berdiri dan mengajaknya untuk pergi ke puncak Widows. Berada di antara awan putih, situasi sangat tenang dan damai seperti negeri dongeng yang diimpikan semua orang berada di puncak Widows. Dan pada saat ini, kepala giok dari perguruan 7 puncak semua berkumpul di wilayah ini. Dan saat ini, mata mereka tertuju pada seorang pemuda yang sedang berlutut. Ketua sekte menyaksikan Siopan berlutut di tanah saat ia perlahan menghela napas dan berbalik ke arah 7 ketua perguruan puncak sebelum ia menanyakan kepada mereka tentang keputusan yang diambil setelah semua penjelasan yang diberikan Siopan tentang tongkat anehnya. Mendengar ini, 7 ketua perguruan terdiam sejenak sebelum salah satu ketua tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan pengakuan Siopan karena ia tahu kemampuan darah yang digunakan Siopan sangat jahat dan ganas. Bahkan ia menuduh Siopan merupakan murid dan mata-mata dari aliran iblis Pelkin. Sontak ini membuat Ketua Tian tidak senang dan kemarahan muncul di wajahnya saat dia mengatakan kepada ketua itu bahwa Siopan bukan mata-mata. Bahkan ia yakin jika Siopan mata-mata, kenapa ia tidak takut ketahuan identitasnya dan secara barbar menggunakan kekuatan darahnya selama turnamen berlangsung di bawah pasang mata ribuan orang. Mendengar ini, ketua itu mendengus sebelum lagi-lagi memberitahu Ketua Tian bahwa sifat pengikut Pelkin di luar nalar dan sangat suka melakukan tindakan nyeleneh. Dan ia tahu selama ribuan tahun, baru Siopan yang menggunakan kekuatan bau darah ini, sehingga info ini mengejutkan Ketua Tian dan akhirnya terdiam. Namun tidak lama saat Ketua Tian terdiam, suara Ketua Yue terdengar saat ia membela Ketua Tian dan mengatakan bahwa kemampuan bau darah bukan hanya mengandung unsur jahat dan sesat, bahkan ia mengerti kekuatan bau darah yang didapatkan Siopan itu secara kebetulan serta bukan ilmu sesat. Dan ia yakin Siopan bukan pengikut dan mata-mata aliran iblis Pelkin karena ia berbicara berdasarkan fakta. Karena ia tahu tuduhan dari ketua itu hanya semata-mata untuk menyingkirkan murid berbakat seperti Siopan. Mendengar kata-kata julid Ketua Yue, semua ketua seketika terdiam dan kemarahan langsung terpancar di wajah ketua itu yang menjelekkan Siopan. Meskipun demikian, ketua sekte langsung menenangkannya dan meredam amarah di wajah ketua itu sembari menyuruhnya untuk duduk santuy. Dan tidak lama, ia menggelengkan kepalanya dan berpaling ke semua ketua saat dia menanyakan masing-masing pendapat mereka tentang Siopan setelah penjelasan dari Ketua Yue. Melihat ini, semua ketua terdiam sejenak sebelum itu dipecahkan oleh suara Chang Song beserta ketua lainnya yang menyatakan persetujuannya dengan pendapat Ketua Yue. Mengetahui hal tersebut, Ketua Tian akhirnya merasa lega, sementara ketua yang menuduh Siopan sebelumnya merasa suram. Dan tidak lama setelah para ketua menyampaikan pendapat mereka masing-masing, Ketua Sekte perlahan mengangguk dan akhirnya menyatakan Siopan tidak bersalah. Ia kemudian menatap Siopan yang berlutut sebelum menyuruhnya untuk berdiri dan mengatakan bahwa ia bukanlah pengikut aliran iblis Pelkin. Meskipun ia tahu ada kekuatan liar di dalam tongkat hitam Siopan, ia pada akhirnya yakin bahwa kekuatan itu bukan dari aliran iblis Pelkin. Melihat bahwa semua orang yakin padanya, Siopan perlahan mengangguk dan mengucapkan terima kasih kepada ketua sekte dan juga ketua Tian. Beberapa saat, ketua sekte mengambil tongkat hitam dari meja dan melemparkannya ke arah Siopan saat ia tersenyum dan menyuruhnya untuk mengambil. Melihat ini, Siopan menangkap tongkat itu dan langsung merasakan kesejukan di seluruh tubuhnya. Sebelum ia memberi hormat kepada ketua sekte sembari mengucapkan terima kasih. Tidak lama, ketua sekte tersenyum sambil bertepuk tangan 3 kali. Dan pada saat tepuk tangan itu terdengar, 4 besar murid dari turnamen 7 divisi yaitu Senior Ki, Susu dan juga Sueki perlahan muncul sehingga menyebabkan Siopan terheran-heran. Ketua sekte kemudian melihat ketiga orang itu dan juga Siopan saat ia tersenyum dan memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi meninggalkan gunung dan melakukan misi penting di Gua Taring yang terletak di Gunung Kongsang untuk menyelidiki masalah di sana. Ia juga berpesan kepada mereka untuk berhati-hati terhadap pengikut aliran iblis Pelkin. Dan tidak lama, ia kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah cermin dan menyerahkannya kepada Senior Ki. Mendengar ini, kegirangan muncul di wajah kelompok Siopan saat mereka mengangguk dan serentak menjawab ya. Mereka berempat kemudian saling memandang dan akhirnya memberi hormat satu sama lain.
Keesokan harinya, misi mereka akhirnya dimulai, di mana sang senior Ki perlahan berjalan keluar dari aula dengan wajah riang dan gembira. Ia disambut oleh kelompok Siopan, dan setelah berkumpul dan mengobrol untuk waktu yang lama, mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan ke Laut Awan dan kemudian terbang ke kota aliran matahari. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya sampai di Laut Awan dan masing-masing mereka menggunakan pedang untuk terbang ke kota aliran matahari. Melihat ini, Siopan merasa gugup dan pada akhirnya ia mengeluarkan tongkatnya dan berhasil naik di atasnya. Kelompok Siopan menghabiskan setengah hari perjalanan mereka melewati awan dan pegunungan, dan pada akhirnya mereka sampai di kota aliran matahari ketika matahari sudah terbenam. Saat kelompok Siopan sampai, mereka tidak ingin menarik perhatian banyak orang, sehingga mereka mencari tempat yang sepi dekat kota aliran matahari untuk mendarat dan beristirahat. Setelah beristirahat sejenak, mereka kemudian melanjutkan perjalanan lagi, dan setelah terus melakukan perjalanan, mereka akhirnya memasuki kota aliran matahari. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 9 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.